BlackBerry merupakan salah satu smartphone yang sangat populer di tahun 2000-an, yang identik dengan keyboard fisik di mana memudahkan pengguna untuk mengetik pesan atau email. BlackBerry merupakan perusahaan Kanada yang didirikan oleh Mike Lazaridis dan Douglas Fregin pada tahun 1984 dengan nama perusahaan Research in Motion atau yang disingkat dengan RIM. RIM bergerak di bidang teknologi wireless dengan produk pertamanya yaitu Interactive Pager RIM 900 yang dijual pada tahun 1996. Interactive Pager memungkinkan pengguna untuk menerima dan mengirim pesan dari sebuah pager. Dan ini merupakan teknologi terobosan baru yang sangat disukai oleh kalangan pebisnis pada saat itu. Karena ini merupakan alat pertama yang bisa mengakses email dari mana saja pengguna berada. Sekedar diketahui, pager merupakan alat penerima pesan yang sangat populer pada tahun 1990-an di kalangan pebisnis. Tetapi, sebelum adanya pager dua arah, pager hanya memungkinkan pengguna untuk menerima pesan tanpa bisa membalas pesan yang masuk. Pager yang diluncurkan oleh RIM memiliki ciri khas khusus dengan keyboard QWERTY atau keyboard dengan susunan huruf-huruf seperti yang ada pada komputer. Susunan serta bentuk tombol keyboard yang menyerupai buah BlackBerry ini memberikan inspirasi bagi RIM untuk menamai produk mereka dengan sebutan BlackBerry. Sukses dengan Interactive Pager, RIM kemudian berambisi untuk membuat telepon genggam yang bisa menerima dan mengirim email. Dan pada tahun 2002, RIM mengeluarkan BlackBerry 5810, di mana selain bisa menerima dan mengirim email, BlackBerry 5810 juga bisa digunakan untuk panggilan telepon. Untuk menggunakan fitur telepon, pengguna harus menghubungkan headset karena BlackBerry 5810 tidak dilengkapi speaker dan mikrofon internal. Versi berikutnya dari BlackBerry yaitu BlackBerry 7210 dengan kemampuan yang jauh lebih baik, di mana pengguna bisa membuka file PDF, Excel, PowerPoint, dan file lainnya dengan layar berwarna. Produk revolusioner lainnya merupakan BlackBerry Messenger atau yang dikenal dengan sebutan BBM. BBM merupakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp yang dirilis pada tahun 2005. Dan sebelum BBM bisa digunakan di Android dan iOS, BBM pada awalnya hanya bisa digunakan pada smartphone BlackBerry. Selain keyboard fisik, BBM merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi pengguna smartphone, dan pada masa kejayaannya, BlackBerry menguasai 20% pangsa pasar smartphone pada tahun 2009 dan 2010. Kepopuleran BlackBerry seperti tidak terbendung dengan begitu banyaknya selebriti dan public figure yang menggunakan BlackBerry. Sebut saja Kim Kardashian, Katy Perry, bahkan Barack Obama yang merupakan Presiden Amerika menggunakan BlackBerry pada saat itu. Lalu, apa yang menyebabkan BlackBerry hilang dari pasaran pada saat ini? iPhone yang dirilis pada tahun 2007 mengkombinasikan telepon, email, dan internet merubah peta persaingan smartphone. Mike Lazaridis yang melihat pengenalan iPhone dari Kanada memberikan komentar bahwa iPhone tidak mungkin bisa sukses. Karena dia berpandangan jaringan internet tidak bisa digunakan pada alat sekecil smartphone. Dan ternyata pandangan Mike salah dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui, iPhone merupakan produk revolusioner dari Apple yang benar-benar mengubah pandangan pengguna smartphone tentang keyboard dengan menggantikannya menggunakan layar sentuh. Bahkan, pada saat peluncuran iPhone, Steve Jobs yang merupakan CEO Apple juga menggunakan gambar BlackBerry untuk mempresentasikan bahwa dengan menghilangkan keyboard fisik, sebenarnya kita dapat memiliki layar yang lebih besar dan lebar untuk digunakan. Ketika BlackBerry menyadari bahwa layar sentuh merupakan masa depan dari smartphone, pada saat itu iPhone sudah mulai memberikan tanda-tanda bahwa mereka akan menguasai pangsa pasar smartphone cepat atau lambat. Dominasi BlackBerry semakin terancam dengan kehadiran Android, di mana kemunculan Android memungkinkan banyak perusahaan pembuat smartphone berlomba-lomba untuk berbagi pangsa pasar smartphone yang sangat besar. BlackBerry bukannya tidak berbuat apa-apa untuk menghadapi tren yang berubah.
mereka mengeluarkan produk BlackBerry Storm dan BlackBerry Torch, tetapi tetap menggunakan sistem operasi yang sama dengan sebelumnya. Hal ini tidak memberikan hasil yang optimal untuk kepuasan pengguna, karena sistem operasi yang ada seakan dipaksakan untuk digunakan pada hardware yang berbeda dengan spesifikasi yang seharusnya. BlackBerry menyadari ini dan kemudian mengeluarkan sistem operasi BlackBerry 10 untuk digunakan pada smartphone layar sentuh BlackBerry. Tetapi developer aplikasi mobile tidak menyukainya, karena mereka lebih tertarik untuk membuat aplikasi pada Android dan iOS dengan pangsa pasar yang jauh lebih besar. Dengan sedikitnya pilihan aplikasi pada BlackBerry, tidak membuat mereka mampu bersaing dan harus rela kehilangan market share yang sempat mereka kuasai. Keputusan untuk menggunakan sistem operasi buatan sendiri dibandingkan dengan menggunakan Android adalah pada sisi keamanan. Keunggulan yang selalu ditawarkan BlackBerry pada pengguna bisnis adalah keamanan sistem operasi dan jaringan mereka dari serangan dunia maya. Dengan ini, mereka mengorbankan pangsa pasar yang jauh lebih besar dari para pebisnis. Pengguna smartphone pada umumnya tidak terlalu memusingkan tentang masalah keamanan, terutama remaja yang lebih mementingkan hiburan. Dengan banyaknya pilihan aplikasi hiburan pada Android dan iOS, membuat segmen pasar ini lebih memilih Android dan iOS yang menyebabkan BlackBerry semakin tertinggal. BlackBerry pun pada akhirnya memilih Android sebagai sistem operasi selanjutnya dengan mengeluarkan BlackBerry Pip. Dan ini tidak membuat mereka berbeda dengan smartphone lainnya yang menggunakan Android. Hingga pada akhirnya mereka menyerah dalam bisnis smartphone dan menjual hak penggunaan nama BlackBerry untuk smartphone yang dibuat perusahaan TCL asal Cina dengan perjanjian royalti pada tahun 2016. Perjanjian ini pun berakhir pada Agustus 2020 dan TCL masih berhak menggunakan brand BlackBerry hingga tahun 2022. Seiring berakhirnya kerjasama antara BlackBerry dengan TCL, pada tahun yang sama juga BlackBerry mengumumkan kerjasama dengan Onward Mobility untuk mengeluarkan BlackBerry 5G. Selain menjual hak penggunaan nama BlackBerry pada smartphone, BlackBerry pun menjual lisensi penggunaan nama BlackBerry Messenger kepada perusahaan Emtek asal Indonesia di tahun 2016. Tetapi Emtek hanya bertahan selama 3 tahun untuk tetap membuat BBM tetap beroperasi. Lebih tepatnya, layanan BBM ditutup pada tanggal 31 Mei 2019. Pada tahun 2021, BlackBerry menjual 90 paten smartphone kepada Huawei, dan mereka pun fokus pada bisnis keamanan jaringan dan software untuk perusahaan bisnis atau enterprise. Nah, begitulah akhir dari episode ini. Kita tunggu saja BlackBerry 5G segera hadir di pasaran dan kita lihat apakah ini akan membuat BlackBerry kembali disukai oleh para pengguna smartphone. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe.